Memasuki masa tenang Pilkada serentak 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Pemilihan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi terkait melakukan patroli pengawasan masa tenang di sejumlah lokasi. Petugas menurunkan ratusan lembar alat peraga kampanye dan bahan kampanye berupa banner dan spanduk kampanye calon gubernur dan wakil gubernur NTB, calon bupati dan wakil bupati, serta banner dan spanduk calon wali kota dan wakil wali kota di berbagai lokasi. Sudah pasti ya, tidak boleh ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, baik itu verbal maupun non-verbal. Jika melanggar, ingat, itu ada sanksinya di Undang-Undang 10 tahun 2017 tentang pilkada, yaitu pertama, sanksi pidana. Yang kedua, kalau dia masif melakukan kampanye, itu bisa TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bisa ngefeknya itu adalah pembatalan calon. Memasuki masa tenang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, petugas gabungan KPU, Bawaslu, dan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menertibkan alat peraga kampanye pada Minggu siang. Penertiban serentak dilakukan di 351 desa dan 30 kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Ribuan alat peraga kampanye mulai dari poster, spanduk, pamflet, hingga baliho diturunkan paksa. Petugas juga menyisir alat peraga kampanye yang terpasang di bahu jalan raya. Petugas sempat kesulitan menurunkan baliho pasangan calon yang terpasang di ketinggian. Kendaraan kren dari Dinas Perhubungan turut diterjunkan untuk menurunkan alat peraga kampanye. Upaya pembersihan alat peraga kampanye juga terus dilakukan petugas gabungan dengan menyisir ruas jalan Jakarta. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK berupa spanduk, banner hingga bendera pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang masih terpasang di sepanjang Jalan Latuhari, Menteng, Jakarta Pusat diturunkan petugas gabungan. Selain APK yang berada di ruas jalan, petugas juga telah berkoordinasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk membersihkan APK yang berada di permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.